Hujan deras yang mengguyur Kota Malang sepanjang Selasa sore kemarin mengakibatkan sebuah jembatan alternatif di Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, ambrol diterjang banjir. Ambrolnya jembatan tersebut membuat akses jalan warga menuju Kelurahan Bandulan dan Kelurahan Mulyorejo harus berputar melewati rute yang lebih jauh. Jembatan alternatif penghubung dua kelurahan, yakni Kelurahan Bandulan dan Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Selasa sore kemarin ambrol akibat diterjang banjir. Bahkan sebagian badan jembatan ambrol ke sungai sedalam 5 meter. Warga mengaku bahwa sebelum ambrol sekitar pukul 3 sore, kawasan sekitar diguyur hujan deras dan terjadi banjir yang menggenangi jembatan alternatif ini dan beberapa rumah warga yang berdekatan dengan jembatan. Diduga derasnya arus air menggerus pelengsengan sehingga jembatan tersebut ambrol. Akibat ambrolnya jembatan tersebut tidak terdapat korban jiwa, mengingat saat kejadian tidak ada pengguna jalan yang melintas. Sementara akibat ambrolnya jembatan yang diperkirakan berusia 20 tahun ini, membuat akses jalan warga menuju ke dua kelurahan terputus. Warga yang akan menuju ke Kelurahan Bandulan dan Kelurahan Mulyorejo terpaksa harus melewati jalur utama dengan rute lebih jauh. Ya karena hujan terlalu lebat ya, kemarin biasanya nggak seperti itu, tapi karena air terlalu muat dari atas ya kejadian seperti ini. Kalau dulunya ya enggak, ya barusan ini aja. Kemarin. Jam berapa Pak kejadiannya? Antara 2:30. Berarti pas hujan lebat ya, Pak ya? Hujan lebat itu. Samping itu paling ya sumpalan itu tuh. Pak ini kalau jembatannya sudah lama apa baru ini Pak? Kalau jembatan yang sampai lama karena ini jalan tembus untuk arah ke mana ya? Ke Wagir sama Tung Sewu daerah sana itu dari atas pokoknya kan jalan alternatif mas ini. Kalau dulunya jalan biasa itu naik sampai sebatas itu apa kamar mandinya orang perempuan itu. Nah itu tinggi 1 meter, 1 meter lebih loh. Ini nggak kelihatan bambu ini kemarin sampai rumah ini. Kalau kejadian air meluap kayak gini udah sering kali atau baru kali ini? Enggak biasanya. Ya baru-baru tahun ini. Kalau dulunya ya enggak. Ya wajar lah kalau dulu itu ya cuman air penuh gitu aja, enggak sampai meluap kan. Kalau ini kan meluap. Sampai sini biasanya enggak. Nah ini masih ada sisa air itu tempatnya ibu itu. Depan itu masih ada. Simon Alfredo melaporkan. Hujan yang turun deras banyak mengakibatkan titik longsoran tanah di wilayah Bendosari Pujon, Kabupaten Malang. Tidak hanya itu, kerusakan tembok saluran air semakin parah. Warga diimbau untuk lebih waspada ketika melintas karena terdapat titik-titik jalan berlumpur. Beginilah pemandangan di jalan antar dusun di wilayah desa Bendosari Pujon, Kabupaten Malang. Hujan yang turun lebat dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan bermunculannya beberapa titik longsoran sedang maupun kecil di sepanjang jalan penghubung antar dusun wilayah desa Bendosari Pujon. Keberadaan jalan di bawah tebing lahan pertanian dan juga kawasan hutan harus diwaspadai masyarakat dan pengguna jalan, karena longsoran tanah bisa terjadi. Seperti beberapa waktu yang lalu, terjadi longsoran tanah tebing dan sebagian memasuki badan jalan, sekalipun sudah ada pembersihan. Hujan yang terus turun mengakibatkan tanah tebing banyak yang jatuh kembali ke badan jalan. Akibatnya, badan jalan sebagian ditutupi tanah lumpur sehingga jalan licin, mengganggu kelancaran aktivitas sekaligus bisa membahayakan pengendara roda 2. Menurut salah seorang warga menjelaskan, di sepanjang jalan terdapat banyak tebing tanah yang sering kali longsor pada musim penghujan, sehingga harus diwaspadai masyarakat dan pengendara yang melintas, khususnya pada saat hujan turun karena longsoran tanah tebing bisa kapan saja terjadi. Di lokasi juga terlihat kerusakan tembok saluran air akibat derasnya aliran air, sehingga tembok hilang dan menyisakan lubang dalam di saluran air. Tidak hanya itu, di beberapa titik longsoran sudah ada penanganan tetapi tetap harus diwaspadai, karena sewaktu-waktu longsoran tanah tebing bisa kembali terjadi dan bisa mengganggu aktivitas warga masyarakat luas. Itu banyak tebing-tebing yang longsor Pak ya? Banyak. Memang setiap penghujan di sini gini Pak? Iya, Setiap penghujan Pak ya? setiap penghujan. Tapi lahannya kan lahan perhutani yang atasnya Pak ya? Lahan perhutani. Perhutani Pak ya? Ya. Kadang-kadang pohon juga ikut rubuh Pak ya? Iya, Pak ada khawatiran sebagai warga Pak? khawatir. Ketika Pak ya? Ketika apa? Ya hujan. Ketika hujan, ketika melintas Pak ya? Iya, Sudah sering dia longsoran Pak ya? sering. Apalagi ini kan belum masuk puncak penghujan belum Pak ya? Belum.
Belum. Jadi apa? Hati-hati aja Pak ya. Hati-hati. Iya. Sudah sering Pak ya ada penutupan jalan ketika longsor Pak ya? Sering. Sering Pak ya? Apalagi pas mendekati puncak penghujan Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Batu 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang, petugas gabungan akan melakukan patroli berskala besar 2 kali dalam sehari. Hal yang dilakukan agar masyarakat disiplin dan mematuhi kebijakan selama PPKM berlangsung. Kepala Satpol PP Kota Batu M. Nur Azim usai mengikuti apel persiapan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Batu mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Menjelaskan bahwa sesuai dengan surat edaran Wali Kota Batu tentang PPKM, petugas akan melaksanakan berbagai kegiatan sama seperti pelaksanaan PSBB beberapa bulan lalu. Patroli berskala besar yang terdiri dari petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Dinkes, BPBD, Dinas Perhubungan dan Dinas Pengampu ini akan keliling kampung untuk melihat dan memantau fasilitas umum, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam PPKM atau belum. Dalam satu hari petugas akan melakukan patroli selama 2 kali, terutama saat pemberlakuan jam malam. Jika terjadi pelanggaran, petugas akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Perwali Nomor 78 Tahun 2020. Di mana tindakan akan diberikan dalam 2 kategori. Kategori pertama orang perorangan dan kategori kedua pelaku usaha. Sanksi orang perorangan akan diterapkan teguran tertulis atau diberlakukan denda. Untuk sanksi pelaku usaha akan dilakukan teguran tertulis dan teguran kedua langsung tutup 7 hari. Tidak hanya pelanggaran menggunakan masker atau penerapan protokol kesehatan, pelanggaran jam malam juga akan diberikan sanksi. Ia menegaskan bahwa warung sejenis rumah makan, mal atau fasum lainnya di Kota Batu, jam operasionalnya sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat selama PPKM berlangsung. Tindakan tegas ini dilakukan agar masyarakat kembali waspada terhadap COVID-19, sehingga diberlakukannya PPKM bisa berlangsung maksimal dan berdampak positif. Kegiatan PPKM ini kita dalam penerapan di lapangan berdasarkan surat edaran Wali Kota yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Wali pada saat apel. Nah, itu nanti sebagai rambu-rambu kita dalam pelaksanaan kegiatan operasi di lapangan. Nah, kegiatan nanti kita laksanakan sebagaimana kegiatan-kegiatan yang dulu pernah kita laksanakan PSBB, yaitu kita akan melaksanakan kegiatan patroli dan juga penjagaan fasilitas-fasilitas umum, melihat dan memantau fasilitas umum yang itu terkena ketentuan dalam PPKM ini. Sehari 2 kali, jadi siang mulai pagi jam 9 nanti sampai dengan jam 23.00 dibagi dalam 2 shift. Personel yang terlibat itu terdiri dari tadi disampaikan adalah TNI, Polri, dan juga Satuan Tugas atau Satgas Gugus Covid pemerintah Kota Batu. Terdiri dari Satpol PP, Dinas Kesehatan, BPBD, dan juga Dinas Perhubungan. Dan juga terkait dengan SKPD yang ada pengampu dari masing-masing seperti yang ada kaitannya dengan objek wisata, ada kaitannya dengan pelaku usaha, PKL, dan sebagainya, itu punya kewajiban untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang itu menjadi batasan-batasan dalam surat edaran Wali Kota tersebut. Yang kita berlakukan tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu Perwali Nomor 78 Tahun 2020, di mana terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama pelanggaran orang per orang, yang kedua pelanggaran pelaku usaha. Untuk pelanggaran orang per orang, kita terapkan yang pertama langsung teguran tertulis, kemudian atau diberlakukan denda. Kemudian yang pelaku usaha juga demikian, kita akan lakukan teguran tertulis sekali, yang kedua langsung tutup selama 7 hari. Yanto Yanjung melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat tersapu banjir beberapa hari yang lalu, para petani di sepanjang aliran Sungai Talang di wilayah Ngantang, Kabupaten Malang masih belum memperbaiki dan mengolah lahan kembali. Khawatir banjir datang lagi. Untuk memperbaiki lahan petani membutuhkan biaya dan waktu tenaga yang tidak sedikit. Padahal kerugian sudah banyak dialami petani. Lahan pertanian di sepanjang aliran Sungai Talang di wilayah Desa Ngantru, Ngantang, Kabupaten Malang ini terdampak akibat banjir besar beberapa waktu yang lalu. Lahan pertanian yang produktif sebagai tempat bertanam berbagai jenis sayuran dan lainnya mengalami kerusakan parah akibat hilang tergerus banjir, sehingga untuk jangka waktu dekat belum bisa difungsikan kembali karena harus ada perbaikan terlebih dahulu. Kondisi lahan pertanian menyempit dengan sebagian besar lahan di sepanjang aliran sungai rusak, serta tanaman hilang tidak bisa diselamatkan. Tanaman produktif berupa sayuran dan lainnya yang sudah siap untuk dipanen, diantaranya jagung, seledri, tomat, dan lainnya. Kerusakan lahan ini tidak hanya sekali tetapi sudah beberapa kali terjadi pada setiap penghujan, tetapi tidak sampai separah seperti sekarang, terlebih banjir banyak membawa material kayu dari gunung. Menurut salah seorang petani menjelaskan, hampir sebagian besar lahan pertanian di sepanjang sungai mengalami kerusakan dan perlu waktu dan biaya untuk melakukan perbaikan. Terlebih saat ini masih musim penghujan dan banjir bisa datang kembali. Di lokasi, petani sebagian masih membiarkan lahan seperti adanya dan belum melakukan perbaikan maupun mengolah kembali karena khawatir banjir bisa datang lagi. Terlebih untuk memperbaiki lahan kembali, membutuhkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk membersihkan material kayu yang banyak menumpuk di lahan pertanian. Lebaran ini kira-kira ya kali 25. 25 Pak. Asalnya ditanami apa ini Pak? Asalnya tanami ya. Lombok. Lombok sawi. Oh, padahal Lombok lagi bagus harganya Pak ya? Iya. Berarti hilang semua ini ya? Hilang semua. Hilang semua kalau ke bawah air Pak ya? Iya. Pak, kerugian berapa kira-kira kalau sudah kayak ini Pak? Kira-kira ya sekitar 3 juta. 3 jutaan ada Pak ya? Pak, berarti kalau sekarang dibiarkan aja Pak ya? Masih Ya, belum belum berani mengelola. mau lagi. Takut Pak ya? Kan hujannya Takut juga kalau ada lagi merugi lagi nanti Pak ya? Jadi sekarang dibiarkan dulu aja Pak ya? ya biarkan dulu. Apalagi kan hujannya juga belum puncaknya Pak ya? Iya. Masih kecil. Yuk, Iwan Hikmawan melaporkan. seperti ini. Iya. Menjelang vaksin massal yang akan dilaksanakan di bulan Februari mendatang, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan menggelar simulasi vaksin COVID-19. Simulasi vaksin COVID-19 ini merupakan teknis tata cara penyuntikan yang dilakukan tenaga medis untuk masyarakat umum. Bertempat di salah satu fasilitas kesehatan di Kota Batu, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan menggelar simulasi teknis pelaksanaan vaksin COVID-19. Ada beberapa kriteria yang akan divaksin, salah satunya umur sudah dewasa, tidak pernah terkonfirmasi positif COVID-19 dan tekanan darah normal. Adapun alur vaksinasi, peserta diwajibkan memiliki e-tiket untuk dilakukan verifikasi. Selanjutnya setelah diverifikasi, peserta dilakukan screening identifikasi kondisi dengan menggunakan aplikasi P-Care. Hal ini untuk menentukan layak atau tidaknya peserta divaksinasi. Kemudian setelah di-screening kondisi peserta vaksinasi akan divaksin oleh petugas di ruangan imunisasi. Sebelum vaksin disuntikan pada peserta, kondisi vaksin tersimpan dengan steril pada suhu di bawah 10 derajat Celcius. Setelah divaksin, peserta vaksinasi akan diberi waktu selama 30 menit untuk merasakan dampak yang muncul dari tubuh peserta vaksinasi. Tidak hanya itu, bahkan peserta vaksinasi sebagai langkah akhir juga akan di-screening untuk menentukan hasilnya. Petugas Dinas Kesehatan Kota Batu menjelaskan, peserta vaksinasi tidak hanya sekali, namun vaksinasi akan divaksinkan sebanyak 2 kali vaksin. Sementara fasilitas kesehatan di Kota Batu yang akan melaksanakan vaksinasi berjumlah 9 tempat atau fasilitas kesehatan berupa 4 rumah sakit dan 5 puskesmas yang ada di wilayah Batu. Rencananya, vaksinasi di Kota Batu sendiri akan dilaksanakan secara serentak di bulan Februari mendatang. Untuk tahap pertama berjumlah 1.600 vaksin yang akan disuntikan kepada Forpimda dan tenaga kesehatan. Vaksinasi COVID ini dimulai dari meja pertama. Meja pertama itu adalah pendaftaran, di mana di tempat pendaftaran ini teman-teman atau masyarakat yang mendapatkan SMS dari Sapi Cepen
menunjukkan SMS-nya atau etiketnya kepada petugas pendaftaran sehingga bisa dilihat apakah memang terdata di dalam sasaran vaskes tersebut. Dari meja 1 di pendaftaran itu kemudian masyarakat yang akan divaksin akan diarahkan ke meja 2 untuk dilakukan screening. Dilihat lagi keadaan kondisi fisiknya apakah memungkinkan untuk menjalani vaksinasi atau tidak. Setelah lolos dari meja 2 dari fase screening, kemudian akan diarahkan langsung ke meja 3 yaitu di meja imunisasi. Di meja imunisasi juga akan dilakukan pemantauan suhu vaksin juga di situ. Jadi vaksin yang betul-betul diberikan adalah betul yang sudah memenuhi standar suhu yang disyaratkan. Kemudian dilakukan vaksinasi di situ. Setelah dari meja 3, maka masyarakat yang sudah dilakukan vaksinasi akan diarahkan ke meja 4. Di meja 4 atau di area 4 akan dilakukan monitoring dan observasi selama 30 menit. Hal ini untuk melihat apakah ada efek samping yang timbul pasca vaksinasi atau tidak. Di Kota Batu ada 9 fasilitas kesehatan yang kita tunjuk untuk dapat melakukan vaksinasi COVID, yaitu 5 puskesmas yang kita punya, Puskesmas Batu, Puskesmas Sisir, Puskesmas Bumi Aji, dan Puskesmas Junrejo, dan juga Puskesmas Beji. Kemudian ada 4 rumah sakit yang kita juga tunjuk, Rumah Sakit Baptis Batu, Rumah Sakit Karsa Husada, Rumah Sakit Bayangkara Sabrata, dan Rumah Sakit Dr. Eti Sarto. Jadi totalnya ada 9 vaskes. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Malang juga menjalankan work from home atau bekerja dari rumah. Total sebanyak 75% ASN menjalani WFH, sedangkan 25% lainnya menjalani work from office atau tetap masuk kantor. Hal tersebut disampaikan oleh Kabag Humas Pemerintah Kota Malang Nur Widianto. Ia menjelaskan sesuai SE Wali Kota Malang nomor 1 tahun 2021, pembatasan kapasitas di tempat kerja juga diterapkan di lingkungan pemerintahan Kota Malang. Total sebanyak 75% ASN menjalani work from home atau bekerja dari rumah, dan sisanya sebanyak 25% menjalani work from office atau bekerja di kantor. Meskipun sebagian besar ASN bekerja dari rumah, namun dipastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan. Hal tersebut karena jam operasional layanan pada masyarakat dan aktivitas perkantoran tidak dikurangi, yakni mulai pukul 8 hingga 4 sore. Sementara untuk mengurangi tatap muka, layanan bisa dilakukan secara daring atau online. Selain itu, rapat koordinasi maupun pertemuan juga dilaksanakan secara daring. Meminimalisir aktivitas di kantor, sehingga jumlah yang di kantor itu bisa berkurang, tapi aktivitas layanan ke luar bisa dilakukan. Seperti apa? Seperti diantaranya mengedukasi terkait dengan penegakan disiplin protokol kesehatan. Nah itu tidak hanya dilakukan di dalam ruangan kantor, dalam WFO, tapi bisa dilakukan di luar perkantoran. Inilah yang bagian dari mengharmonisasi, sehingga aktivitas-aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, itu bisa tetap dilakukan secara harmonis. Simon Alfredo melaporkan.